Pagi buta selalu menjadi teman Nania. Bahkan sebelum adzan subuh berkumandang dari musola di ujung jalan, matanya sudah terbuka. Ia berbaring sejenak, mendengarkan deru napas suaminya, Baskara, yang masih terlelap di sampingnya. Hening yang seharusnya menenangkan ini terasa menyesakkan, seperti udara basi yang terperangkap dalam sebuah ruangan tertutup. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan untuk memulai hari yang sudah bisa ia tebak alurnya. Seperti hari-hari kemarin, dan hari-hari sebelumnya. Setelah membersihkan diri dan menunaikan sholat, dapur menjadi wilayah kekuasaannya. Jemarinya lincah memotong bawang, menumis bumbu, dan menanak nasi. Pagi ini ia memasak nasi goreng spesial dengan irisan daging dan telur mata sapi, kesukaan Baskara. Ia berharap, setidaknya lewat makanan, ia bisa merasakan sedikit kehangatan di rumah yang ia sebut surga ini. Sebuah surga yang lebih sering terasa seperti neraka. Aroma harum masakan mulai menyebar ke seluruh penjuru rumah ketika Ibu Ratna, ibu mertuanya, muncul di ambang pintu dapur. Wanita parubaya itu masih mengenakan daster batiknya. Wajahnya yang selalu tampak masam itu mengamati setiap gerakan Nania dengan tatapan menghakimi. Pagi-pagi sudah bau minyak. "Kamu masak apa?" tanyanya. Suaranya serak dan dingin. Nadanya bukan bertanya, melainkan menginterogasi. "Pagi, Bu. Ini Nania masak nasi goreng kesukaan Mas Bas," jawab Nania lembut, sambil tersenyum. Senyum yang terasa kaku di bibirnya. Ibu Ratna mendekat, melongok ke dalam wajan. "Terlalu banyak minyaknya. Nanti suamimu itu kolesterol. Kamu ini jadi istri tidak perhatian sekali sama kesehatan suami. Lagi pula, nasi goreng lagi? Tidak ada menu lain yang lebih bergizi." Nania menelan ludah. Padahal baru kemarin ia memasak sup ayam bening dengan sayuran lengkap. Dan komentar Ibu Ratna adalah, "Makanan hambar seperti ini, apa ada rasanya?" Baskara itu butuh tenaga untuk kerja, bukan makan makanan orang sakit. Selalu ada yang salah. Selalu ada celah untuk dicerca. "Maaf, Bu. Besok Nania masakan yang lain." Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Membantah hanya akan memperpanjang masalah dan membuat pagi menjadi lebih suram. Tak lama, Rika, adik iparnya, ikut bergabung. Ia berjalan dengan langkah malas sambil menguap lebar. "Berisik banget sih, Kak. Aku kan masih ngantuk," keluhnya, lalu melirik ke arah wajan. "Ya ampun, nasi goreng lagi? Kak, seleramu itu kampung banget, deh. Coba sekali-kali bikin sarapan yang lebih modern. Pancake, atau waffle, gitu. Ini kan bukan di desa." Nania hanya tersenyum tipis. Ia pernah mencoba membuatkan pancake. Namun Rika mencibirnya karena terlalu tebal. Ia membuatkannya omelet. Rika bilang terlalu kering. Tidak ada yang pernah benar di mata mereka. Baskara akhirnya turun. Sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Ia mencium aroma masakan dan tersenyum. "Wah, nasi goreng. Pas banget. Aku lagi pengen." Hanya kalimat itulah yang menjadi bahan bakar bagi Nania untuk bertahan. Ia segera menyiapkan piring untuk suaminya. Saat Baskara mulai makan, Ibu Ratna kembali bersuara. "Itu istrimu, Bas. Dibilangin masak jangan banyak minyak. Tidak pernah didengar. Lihat, sampai berkilap begitu nasinya. Kamu itu kerja pakai otak. Butuh nutrisi yang benar. Jangan makan yang begini terus." Baskara melirik Nania sekilas, lalu kembali fokus pada piringnya. "Sudah enak kok, Bu," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Sebuah pembelaan yang begitu lemah, hingga terasa seperti embusan angin yang tak berarti. Nania merasakan hatinya mencelos. Ia tidak butuh pujian setinggi langit. Ia hanya butuh suaminya membelanya dengan lebih tegas. Tapi Baskara tidak pernah seperti itu. Di antara ibu dan istrinya, ia selalu memilih untuk diam, atau lebih buruk lagi, mengiyakan apa kata ibunya untuk menghindari perdebatan. Setelah sarapan, saat Nania sedang mencuci piring, Ibu Ratna memanggilnya ke ruang tengah. Wajahnya tampak serius. "Nania, duduk sini sebentar." Nania mengeringkan tangannya dan duduk di tepi sofa, berhadapan dengan mertuanya.
Rika juga ada di sana. Memainkan ponselnya tapi telinganya jelas terpasang untuk menyimak. Lusa, keluarga besar dari pihak almarhum Bapak mau datang. Kita mau adakan arisan keluarga di sini. Ini acara besar, dan nama baik keluarga kita dipertaruhkan, kata Ibu Ratna dengan nada penuh penekanan. Aku mau kamu yang urus semuanya. Masakan, minuman, sampai bersih-bersih rumah. Aku mau semuanya sempurna. Jangan sampai ada yang kurang. Jangan sampai kita malu di depan mereka. Kamu paham? Ini adalah sebuah perintah, bukan permintaan. Sebuah tes yang Nania tahu, sekeras apapun ia berusaha, hasilnya sudah ditentukan. Ia akan gagal di mata mereka. Baik, Bu. Nania akan usahakan yang terbaik. Jawabnya patuh. Bukan diusahakan, tapi harus bisa. Aku tidak mau dengar ada alasan apapun. Rika nanti akan bantu mengawasi kamu, lanjut Ibu Ratna, melirik putrinya yang tersenyum sinis. Mengawasi, atau lebih tepatnya, mencari-cari kesalahan. Nania sudah hafal betul. Hari berikutnya, suasana rumah menjadi semakin tegang. Nania sibuk membuat daftar belanjaan dan merencanakan menu. Ia ingin memasak rendang, opor ayam, sambal goreng ati, dan beberapa masakan lain yang ia tahu akan disukai keluarga besar. Namun, setiap usulannya dimentahkan. Rendang? Kamu bisa memangnya masak rendang yang benar? Nanti dagingnya keras, bumbunya tidak meresap. Malu-maluin, cibir Ibu Ratna. Opor ayam? Aduh, itu kan makanan lebaran. Bosan, timpal Rika. Pada akhirnya, semua menu ditentukan oleh Ibu Ratna. Nania hanya menjadi pelaksana. Ia pergi ke pasar sendirian, membawa daftar belanjaan yang panjang dan dompet yang isinya sudah diperhitungkan dengan cermat oleh mertuanya. Tidak boleh ada uang sisa, tapi semua barang harus terbeli dengan kualitas terbaik. Sebuah misi yang mustahil. Sepulang dari pasar, saat ia sedang membereskan belanjaan di dapur, Ibu Ratna datang dengan sebuah kotak beludru berwarna merah di tangannya. Nania, lihat ini, katanya. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah gelang emas keroncong dengan ukiran yang sangat halus. Gelang itu tampak tua, tapi sangat rawat dan berkilau indah. Ini gelang warisan dari neneknya Baskara. Hanya dipakai di acara-acara paling penting. Lusa, ibu mau pakai ini. Biar semua orang lihat. Menantu ibu itu bisa merawat barang berharga. Nania menatap gelang itu dengan kagum. Cantik sekali, Bu. Tentu saja. Harganya tak ternilai. Jadi, ibu titip ini padamu. Simpan baik-baik di lemari kamar kalian. Jangan sampai lecet, apalagi hilang. Kalau sampai hilang, kamu tidak akan pernah bisa menggantinya seumur hidupmu. Ancam Ibu Ratna. Matanya menatap tajam ke arah Nania. Nania menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Ini bukan kepercayaan. Ini adalah beban. Sebuah jerat yang sengaja dipasang untuknya. Dengan hati-hati, ia membawa kotak itu ke kamarnya dan meletakkannya di dalam laci lemari pakaian, di bawah tumpukan kain batiknya. Sore harinya, saat Nania sedang sibuk membersihkan ruang tamu, Rika masuk ke kamarnya dan Baskara. Nania sempat melihatnya sekilas, tapi tidak menaruh curiga. Mungkin ia mencari sesuatu. Beberapa menit kemudian, Rika keluar dengan wajah datar dan kembali ke kamarnya sendiri. Malam itu, ketika Nania hendak mengambil baju ganti di lemari, ia iseng memeriksa laci tempat ia menyimpan gelang itu. Perasaannya mendadak tidak enak. Ia membuka laci, menyingkap tumpukan kain batiknya. Kotak beludru merah itu masih ada di sana. Nania menghela napas lega. Ia membukanya untuk memastikan isinya. Dan saat itu juga, dunianya seakan berhenti berputar. Kotak itu kosong. Gelang emas warisan itu tidak ada di tempatnya. Jantung Nania berdebar kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia membongkar seluruh isi laci, mengeluarkan semua pakaiannya. Tidak ada. Ia mencari di bawah tempat tidur, di setiap sudut kamar. Hasilnya nihil. Gelang itu lenyap. Dengan panik, ia berlari keluar kamar mencari Baskara.
Suaminya sedang menonton televisi bersama ibu dan adiknya di ruang keluarga. Mas, gawat, seru Nania dengan napas terengah-engah. Semua mata tertuju padanya. Ada apa sih teriak-teriak? Tidak sopan, tegur Ibu Ratna. Gelang, Bu. Gelang emasnya, tidak ada di laci, kata Nania. Suaranya bergetar hebat. Wajah Ibu Ratna langsung berubah pias. Kemudian memerah karena marah. Apa kamu bilang? Hilang. Aku tidak tahu, Bu. Tadi sore masih ada. Aku simpan baik-baik. Isak Nania mulai pecah. Rika yang duduk di sofa menatapnya dengan pandangan aneh. Campuran antara kaget dan puas. Hilang gimana, Kak? Kan kakak yang simpan. Masa bisa hilang sendiri? Jangan-jangan. Rika tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi tatapan matanya seolah menuduh. Jangan-jangan apa? Kamu pikir aku mencurinya? Bentak Nania. Emosinya sudah diubun-ubun. Aku tidak bilang begitu. Loh, kakak sendiri yang ngomong. Sahut Rika santai. Baskara, lihat istrimu ini. Sudah menghilangkan barang berharga. Sekarang malah berani membentak adikmu. Raung Ibu Ratna. Nania menatap suaminya dengan tatapan memohon. Ia berharap Baskara akan membelanya, menenangkannya, dan membantunya mencari. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah bingung dan frustrasi. Sudah. Mungkin hanya terselip. Coba dicari lagi baik-baik, kata Baskara. Nadanya terdengar lelah. Kamu ini ceroboh sekali sih, Nia. Kan ibu sudah bilang itu barang penting. Hati Nania hancur berkeping-keping. Bahkan suaminya sendiri ikut menyalahkannya. Di tengah kekacauan itu, ia melihat seringai tipis di bibir Rika. Sebuah seringai kemenangan. Saat itulah Nania sadar. Gelang itu tidak hilang. Gelang itu sengaja dihilangkan. Dan ia tahu persis siapa pelakunya. Ia terjebak. Besok adalah hari arisan. Dan ia sudah divonis bersalah bahkan sebelum persidangan dimulai. Badai itu benar-benar akan datang. Dan ia akan berdiri di pusatnya, sendirian. Malam itu Nania tidak bisa tidur. Matanya bengkak karena terlalu lama menangis dalam diam. Sementara Baskara mendengkur di sebelahnya. Seolah tidak ada beban apapun. Setiap kali Nania mencoba mengajaknya bicara untuk meyakinkan bahwa ia tidak bersalah, Baskara hanya menjawab, "Sudah, besok kita pikirkan. Aku lelah." Seolah hilangnya pusaka keluarga adalah masalah sepele yang bisa ditunda. Bagi Baskara, menghindari konfrontasi dengan ibunya jauh lebih penting daripada menenangkan istrinya yang sedang dilanda ketakutan. Pagi harinya, Nania memaksakan diri bangkit dari tempat tidur. Wajahnya pucat pasi, tapi ada tekad aneh yang mengeras di hatinya. Ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi hari ini, apapun yang terjadi. Dapur kembali menjadi pelariannya. Ia mulai memasak dengan gerakan mekanis. Pikirannya berkecamuk. Aroma rendang yang mulai menguar, wangi opor yang gurih, dan semerbak sambal goreng ati yang pedas mengisi udara. Ia mencurahkan semua kesedihan dan kemarahannya ke dalam masakannya, menciptakan hidangan paling lezat yang pernah ia buat. Seolah itu adalah pembelaan terakhirnya. Ibu Ratna dan Rika sama sekali tidak membantunya. Mereka hanya sesekali muncul di dapur untuk memberi perintah atau melontarkan kritik. Itu santannya jangan terlalu kental, nanti enek, kata Ibu Ratna sambil berlalu. Kak, nanti buahnya dipotong yang rapi, ya? Jangan kayak kemarin, potongannya besar kecil. Malu-maluin. Tambah Rika sebelum menghilang lagi ke kamarnya untuk berdandan. Nania hanya mengangguk, menyimpan semua sakit hatinya rapat-rapat. Menjelang siang, para tamu mulai berdatangan. Saudara-saudara jauh, para tante, om, dan sepupu Baskara. Rumah yang tadinya senyap kini riuh rendah oleh suara tawa dan obrolan. Nania sibuk hilir mudik dari dapur ke ruang makan, menyajikan hidangan, mengisi ulang minuman, memastikan semuanya tersedia. Ia bergerak seperti bayangan, senyum tipis selalu terpasang di wajahnya, menyembunyikan badai yang bergemuruh di dalam dadanya. Ibu Ratna dan Rika menyambut para tamu dengan senyum manis dan pelukan hangat.
Mereka berdua tampil glamor dengan baju seragam keluarga, sementara Nania hanya mengenakan gamis sederhana yang sudah agak kusam. Ia diperlakukan seperti asisten rumah tangga di rumahnya sendiri. Beberapa tamu yang simpatik mencoba menyapanya, namun Ibu Ratna dengan cepat akan mengalihkan pembicaraan, seolah keberadaan Nania tidak penting. Nania mulai mendengar bisik-bisik. Rika, si biang keladi, rupanya sudah menyebarkan fitnah itu sejak tamu pertama datang. Dengan gaya bercerita yang dramatis dan penuh keprihatinan palsu, ia menceritakan tentang hilangnya gelang warisan. Ia tidak menuduh Nania secara langsung, tapi cara ia bercerita membuat semua orang menyimpulkan hal yang sama. Kasihan ibu, lagi sedih banget. Gelang dari nenek hilang. Padahal disimpannya baik-baik. Tapi kemarin sempat dititip sama Mbak Nania. Mungkin dia lupa taruh di mana. Begitu kira-kira yang Nania dengar dari balik pintu dapur. Jantungnya terasa diremas. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini semua adalah panggung sandiwara yang sudah dirancang dengan sempurna. Akhirnya, tiba saatnya makan bersama. Semua orang duduk mengelilingi meja makan yang penuh dengan hidangan lezat masakan Nania. Pujian mulai terdengar dari para tamu. Wah, rendangnya empuk sekali, bumbunya meresap. Opornya juga enak, gurihnya pas. Nania, yang sedang menuangkan kuah soto ke dalam mangkuk-mangkuk kecil, merasakan sedikit kelegaan. Setidaknya, hasil kerja kerasnya diakui. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Di tengah riuhnya suasana makan, Ibu Ratna tiba-tiba berdehem keras. Seketika, semua obrolan berhenti. Semua mata tertuju padanya. Ia memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Matanya mulai berkaca-kaca. Terima kasih semuanya sudah datang. Sebenarnya, hari ini hati saya sedang tidak tenang. Ada duka yang sedang keluarga kami rasakan. Ucapnya dengan suara bergetar. Suasana menjadi hening. Para tamu saling berpandangan, bertanya-tanya. Baskara yang duduk di samping ibunya tampak tegang. Ibu Ratna melanjutkan, kalian semua tahu, keluarga kita punya beberapa barang warisan yang sangat berharga. Salah satunya adalah gelang emas peninggalan almarhumah ibu saya. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan meningkat. Lalu, dengan gerakan dramatis, ia menoleh dan menatap lurus ke arah Nania yang berdiri di ujung meja, memegang mangkuk kuah soto. Tapi sayangnya, barang itu sekarang sudah hilang. Hilang dari rumah ini, sejak kemarin. Dan orang terakhir yang memegangnya, adalah menantu saya, Nania. Seperti petir di siang bolong. Semua tatapan kini beralih ke Nania. Tatapan kaget, curiga, dan menghakimi. Nania merasa seluruh darah di tubuhnya surut. Kakinya lemas. Mangkuk di tangannya terasa berat. Bu, saya tidak mengambilnya. Saya menyimpannya di laci. Saya bersumpah. Kata Nania. Suaranya gemetar menahan tangis dan amarah. Rika, yang duduk di seberang meja, langsung menimpali. Sumpah? Jangan gampang bersumpah. Kak, kemarin aku lihat sendiri kakak memandangi gelang itu lama sekali. Seperti orang yang lagi butuh uang. Kakak kan tahu sendiri. Keluarga kita lagi banyak pengeluaran. Mungkin kakak punya kebutuhan mendesak yang tidak kami ketahui. Fitnah itu begitu kejam dan telak. Rika memposisikan Nania sebagai orang luar yang mata duitan, yang tega menjual warisan keluarga demi kepentingan pribadi. Itu tidak benar. Rika, kamu jangan mengarang cerita, seru Nania. Air matanya sudah tidak terbendung lagi. Kamu yang kemarin masuk ke kamar, kan? Kamu yang mengambilnya. Loh, kok jadi menuduh aku? Semua orang juga tahu aku tidak mungkin melakukan itu. Ini kan warisan nenekku sendiri, balas Rika, memasang wajah korban yang terzalimi. Ibu Ratna menepuk-nepuk pundak putrinya dengan sayang. Sudah, nak, jangan diladeni. Orang kalau sudah terpojok memang suka menuduh sembarangan. Kemudian, Ibu Ratna kembali menatap Nania dengan pandangan penuh kebencian. Nania, saya tidak menyangka kamu setega ini. Kami terima kamu di keluarga ini baik-baik. Kami beri kamu tempat tinggal, kami beri makan. Ini balasanmu?
Kamu mencuri harta kami dan sekarang memfitnah anak saya sendiri? Di mana otakmu? Semua orang terdiam. Nania menatap satu persatu wajah di meja itu, mencari secercah kepercayaan, tapi yang ia temukan hanya dinding penghakiman. Terakhir, ia menatap suaminya, Baskara. Inilah satu-satunya harapannya. Ia memohon lewat tatapan matanya, berharap Baskara akan berdiri dan membelanya. Baskara menatapnya, lalu menatap ibunya yang menangis terseduh-seduh. Ia melihat wajah para tantenya yang menggeleng-gelengkan kepala dengan kecewa. Ia merasa terpojok, malu, dan marah. Harga dirinya sebagai kepala keluarga terasa diinjak-injak di depan semua orang. Dan dalam benaknya yang sempit, semua ini adalah salah Nania. Ia bangkit dari kursinya. Kemarahan membuat wajahnya memerah. Matanya menatap nyalang pada Nania. Cukup, Nania. Cukup sandiwaramu. Kamu sudah mempermalukan aku dan seluruh keluarga. Bentaknya dengan suara menggelegar. Lalu, sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh Nania terjadi. Dengan gerakan cepat, Baskara meraih mangkuk berisi kuah soto panas yang ada di dekatnya. Kuah yang sama yang tadi disiapkan Nania dengan sepenuh hati. Dan tanpa ragu sedikit pun, ia menyiramkan seluruh isi mangkuk itu ke wajah Nania. Biur. Dunia Nania menjadi gelap sesaat. Yang ia rasakan pertama kali adalah hawa panas yang menyengat kulit wajahnya. Disusul rasa perih yang luar biasa saat kuah pedas itu masuk ke matanya. Cairan kuning berminyak itu mengalir turun, membasahi jilbab dan bajunya, membawa serta potongan seledri dan bawang goreng. Terdengar beberapa pekikan kaget dari para tamu. Tapi suara yang paling jelas menusuk gendang telinga dan hatinya adalah suara tawa. Tawa yang tajam dan penuh kemenangan. Nania membuka matanya yang perih, dan melalui pandangannya yang kabur, ia melihat Rika sedang tertawa terbahak-bahak sambil menutup mulutnya. Di sampingnya, Ibu Ratna tersenyum, sebuah senyum puas yang begitu mengerikan. Mereka menang. Mereka berhasil menghancurkannya. Nania berdiri mematung di tengah ruangan, basah kuyup oleh kuah soto, terhina di depan seluruh keluarga besar. Suaminya, pria yang seharusnya melindunginya, baru saja menodainya dengan cara yang paling kejam. Mertua dan iparnya berpesta di atas penderitaannya. Tidak ada yang menolongnya. Tidak ada yang memberinya tisu. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Mereka hanya menatapnya, sebagian dengan iba, sebagian dengan jijik. Di saat itu, di tengah rasa perih dan malu yang tak tertanggungkan, sesuatu di dalam diri Nania patah. Tapi sesuatu yang lain justru lahir. Cinta dan pengabdiannya yang buta telah mati, tergantikan oleh benih kebencian yang dingin dan kokoh. Ia menatap wajah suaminya, mertuanya, dan iparnya satu persatu. Ia merekam ekspresi mereka dalam benaknya. Ia tidak akan melupakan hari ini. Ia bersumpah, mereka semua akan membayar setiap tetes kuah soto ini, setiap tawa hinaan, dan setiap tetes air matanya. Mereka akan menyesal. Mereka akan sangat, sangat menyesal. Nania tidak ingat bagaimana ia bisa melangkahkan kakinya menjauh dari ruang makan. Yang ia tahu, dunia di sekelilingnya menjadi teredam. Suara-suara para tamu, pekikan kaget, dan yang paling parah, tawa kemenangan Rika. Semuanya terdengar seperti dengungan dari kejauhan. Ia berjalan sempoyongan, memegangi dinding agar tidak jatuh. Setiap langkah terasa berat. Matanya perih bukan main. Kulit wajahnya terasa panas seperti terbakar. Kuah soto yang mulai mengering di jilbab dan pakaiannya meninggalkan bau rempah dan rasa lengket yang memuakan. Ia masuk ke kamar mandi di dekat dapur. Satu-satunya tempat persembunyian yang bisa ia pikirkan. Begitu pintu tertutup dan terkunci, kakinya lemas. Ia merosot ke lantai yang dingin, punggungnya bersandar di pintu. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk di sana, gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal. Ia tidak menangis. Rasa syok itu terlalu besar, membekukan air matanya. Ia menatap tangannya yang bergetar. Tangan yang sama yang tadi pagi dengan telaten meracik bumbu, mengulek cabai, dan memastikan setiap hidangan terasa sempurna. Tangan yang sama yang selalu menyetrika kemeja kerja Baskara hingga licin, yang memijat punggung lelah ibu mertuanya,
yang melipat pakaian untuk seluruh keluarga. Dan beginilah balasannya. Perlahan, ia bangkit. Tenaganya seolah terkuras habis. Ia berdiri di depan wastafel, menatap pantulan dirinya di cermin. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Seorang wanita dengan mata merah dan bengkak, wajah yang sebagian memerah karena panas, rambutnya acak-acakan keluar dari jilbab yang basah dan kotor. Noda kuning dari kunyit menempel di pipi dan dagunya. Ia tampak menyedihkan. Henry, ia membuka keran dan mulai membasuh wajahnya dengan air dingin. Rasa perih langsung menyengat matanya, membuatnya meringis kesakitan. Ia terus membasuhnya berulang kali, mencoba menghilangkan sisa-sisa kuah, mencoba menghapus jejak penghinaan itu. Tapi ia tahu, noda di wajahnya mungkin bisa hilang, tapi luka di hatinya akan membekas selamanya. Setelah wajahnya sedikit lebih bersih, ia menatap cermin itu lagi. Air mata yang tadi terbendung kini mulai mengalir, bercampur dengan air dari keran. Isak tangisnya pecah. Namun ia membekap mulutnya sendiri agar tidak ada yang mendengar. Ia menangisi nasibnya, menangisi kebodohannya selama ini. Ia pikir, dengan kesabaran dan pengabdian, ia bisa meluluhkan hati mertua dan iparnya. Ia pikir, dengan menjadi istri yang sempurna, suaminya akan selalu mencintai dan melindunginya. Betapa naifnya dia. Cinta? Perlindungan? Baskara, suaminya, baru saja menghancurkan semua ilusi itu. Pria yang ia cintai, yang setiap malam ia doakan kebaikannya, telah memilih untuk menyakitinya demi menjaga citra di depan keluarganya. Pria itu lebih memilih membela kebohongan ibu dan adiknya daripada membela kehormatan istrinya sendiri. Di mata Baskara, Nania tidak lebih dari sekadar aksesoris yang bisa dibuang jika sudah dianggap memalukan. Kenangan-kenangan manis di awal pernikahan mereka berkelebat di benaknya. Saat Baskara membisikkan janji-janji setia, saat mereka tertawa bersama karena hal-hal konyol, saat Baskara memujinya sebagai wanita terkuat yang pernah ia kenal. Semua terasa seperti kebohongan sekarang. Semua janji itu luntur oleh semangkuk kuah soto. Ia mendengar suara riuh di luar perlahan mereda. Para tamu pasti sudah mulai pamit pulang, membawa serta cerita tentang aib keluarga ini. Cerita tentang menantu pencuri yang dipermalukan oleh suaminya sendiri. Reputasinya hancur. Namanya tercemar. Dan dalangnya sedang tersenyum puas di luar sana. Beberapa waktu kemudian, setelah rumah kembali sepi, terdengar ketukan di pintu kamar mandi. Nia, buka pintunya. Itu suara Baskara. Nadanya datar, tanpa emosi. Nania tidak menjawab. Ia hanya diam, memeluk lututnya di lantai. Nia, jangan kekanak-kanakan. Keluar sekarang. Semua tamu sudah pulang, kata Baskara lagi, kali ini dengan nada sedikit kesal. Masih tidak ada jawaban. Nania bisa mendengar suaminya mendesah frustrasi di balik pintu. Kamu lihat kan akibatnya kalau kamu melawan ibu? Kenapa kamu tidak mengaku saja dari awal biar masalah ini cepat selesai? Kamu hanya membuat semuanya jadi rumit dan memalukan. Kata-kata itu, lebih tajam dari pisau, lebih panas dari kuah soto, menghujam langsung ke jantung Nania. Jadi, ini masih salahnya? Ia yang difitnah, ia yang disiram, dan tetap ia yang disalahkan karena tidak mau mengaku pada kejahatan yang tidak ia lakukan? Rasa sakit di hatinya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan gelap. Isak tangisnya berhenti seketika. Getaran di tubuhnya lenyap. Ia mengangkat kepalanya, menatap pantulan dirinya di cermin dengan tatapan kosong. Baskara masih mengoceh di luar. Sudahlah, besok minta maaf yang benar sama ibu dan Rika. Anggap saja masalah ini selesai. Aku capek, mau istirahat. Terdengar langkah kaki menjauh. Baskara telah pergi, meninggalkannya sendirian dalam kehancuran yang ia ciptakan. Ia pergi untuk tidur nyenyak setelah menghancurkan dunia istrinya. Nania bangkit perlahan. Kali ini, gerakannya mantap. Ia tidak lagi melihat bayangan wanita lemah di cermin. Yang ia lihat adalah seorang asing dengan mata yang menyala oleh api yang berbeda. Bukan lagi api cinta atau kesabaran,
melainkan api dendam yang membara. Ia mendekatkan wajahnya ke cermin, menatap lekat-lekat mata merahnya sendiri. Ia melihat penderitaan di sana, tapi ia juga melihat kekuatan yang baru lahir dari puing-puing hatinya. Cukup, bisiknya pada bayangannya sendiri. Suaranya serak, tapi tegas. Ini yang terakhir kalinya aku menangis karena mereka. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh permukaan cermin yang dingin, seolah membuat perjanjian dengan dirinya yang baru. Kamu dengar aku? Lanjutnya, masih dalam bisikan. Kamu tidak akan lagi menjadi Nania yang bodoh. Kamu tidak akan lagi menjadi menantu yang patuh. Kamu akan menjadi mimpi buruk mereka. Sebuah sumpah telah terucap di dalam keheningan kamar mandi yang dingin itu. Sumpah yang tidak akan pernah ia ingkari. Ia akan membuat Baskara menyesali kelemahannya hingga ke tulang sumsum. Ia akan membuat Rika membayar setiap tawa sinisnya dengan air mata darah. Dan ia akan meruntuhkan tahta Ibu Ratna, sang ratu drama, hingga wanita itu tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan. Mereka telah menyiramnya dengan kuah pedas. Maka, ia akan menyajikan mereka hidangan balas dendam yang jauh lebih panas, lebih membakar, dan akan mereka rasakan sisa-sisa kepedasannya seumur hidup mereka. Malam itu masih panjang, tapi bagi Nania, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal. Awal dari sebuah perang yang akan ia menangkan. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia merogoh saku gamisnya yang lembab. Ponselnya masih di sana. Ia membukanya, mengabaikan puluhan notifikasi dari grup keluarga yang mungkin sedang mencacinya. Jarinya menggulir daftar kontak, berhenti pada sebuah nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Sarah Wijaya. Sahabatnya sejak kuliah. Seorang wanita cerdas dan tangguh yang kini bekerja sebagai pengacara. Ia mengetik sebuah pesan singkat. Setiap ketukan jarinya terasa mantap dan penuh tujuan. Sar, bisa kita ketemu besok? Sangat penting. Setelah pesan itu terkirim, ia menghapus air mata terakhir di pipinya. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan tekad. Malam terpanjang dalam hidupnya akan segera berakhir. Dan Fajar akan menyingsing dengan membawa Nania yang baru. Nania yang siap untuk berperang. Keesokan paginya, Nania bangun dari tidurnya yang singkat namun terasa nyenyak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasakan kecemasan saat membuka mata. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin dan fokus yang tajam. Semalam, ia telah membuang Nania yang lama di lantai kamar mandi itu. Dan kini ia siap memainkan peran barunya. Ia keluar dari kamar. Matanya memang masih terlihat sedikit bengkak, sisa dari tangisan dan iritasi kemarin, tapi pembawaannya berbeda. Tidak ada lagi bahu yang terkulai atau tatapan takut-takut. Ia berjalan dengan langkah tegap menuju ruang makan, tempat Baskara, Ibu Ratna, dan Rika sudah duduk menunggunya. Mereka menatapnya dengan ekspresi campuran antara jengkel dan curiga, mungkin mengharapkan drama lanjutan pagi ini. Nania melakukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Ia berhenti di depan meja makan, menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara yang diatur agar terdengar penuh penyesalan. Bu, Rika, Mas Baskara, Nania minta maaf. Ketiga orang itu tertegun. Mereka saling berpandangan, bingung dengan perubahan sikap Nania yang begitu drastis. Nania minta maaf atas semua keributan yang terjadi kemarin. Lanjutnya, suaranya pelan dan terdengar tulus. Nania salah karena sudah menuduh Rika dan melawan ibu di depan banyak orang. Seharusnya Nania bisa lebih sabar. Soal gelang itu, Nania janji akan berusaha mencarinya lagi sampai ketemu. Mungkin memang Nania yang teledor menyimpannya. Keheningan menyelimuti ruang makan. Ibu Ratna menyipitkan matanya, seolah mencoba mencari kebohongan di wajah Nania. Rika tersenyum sinis, jelas merasa menang. Sementara Baskara, wajahnya menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Inilah yang ia inginkan. Kepatuhan, ketenangan, masalah yang hilang begitu saja. Ibu Ratna berdehem, memecah kesunyian. Baguslah kalau kamu sadar. Dari awal seharusnya kamu begini. Menjadi seorang istri dan menantu itu harus tahu diri. Harus tahu sopan santun. Jangan sedikit-sedikit membantah.
Apalagi sampai memfitnah. Ibu maafkan kamu kali ini, tapi ingat, jangan diulangi lagi. Ceramahnya panjang lebar, penuh dengan nada superioritas. Iya, Bu. Nania janji. Sahut Nania patuh. Lain kali kalau ditaruh barang itu diingat-ingat. Kak, jangan ceroboh. Merepotkan semua orang kan jadinya. Tambah Rika, tidak mau ketinggalan. Nania hanya mengangguk tanpa membantah. Ia kemudian melayani mereka sarapan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Menuangkan nasi dan lauk ke piring suaminya. Menyajikan teh hangat untuk mertuanya. Ia bergerak dengan efisien dan tanpa emosi. Mereka telah menelan umpannya. Mereka pikir mereka telah berhasil mematahkannya. Membuatnya tunduk 100%. Mereka tidak sadar. Kepatuhan yang ia tunjukkan adalah sebuah kuda Troya. Sebuah kamuflase yang menyembunyikan pasukan dendam yang sedang ia persiapkan di dalamnya. Semakin mereka lengah, semakin mereka meremehkannya, semakin mudah jalannya untuk menghancurkan mereka dari dalam. Setelah sarapan, Nania meminta izin untuk keluar. Bu, bahan-bahan di dapur banyak yang habis setelah acara kemarin. Nania mau ke pasar sebentar untuk belanja. Pakai uangmu sendiri dulu. Uang belanja dari ibu sudah habis. Sahut Ibu Ratna ketus, tanpa menoleh. Baik, Bu. Jawab Nania. Ini justru yang ia harapkan. Ia segera bersiap dan pergi, bukan ke pasar, melainkan ke sebuah kafe kecil yang tenang di pinggir kota. Di sana, Sarah sudah menunggunya. Sahabatnya itu langsung berdiri dan memeluknya erat saat melihatnya datang. Nia. Ya Tuhan, aku khawatir sekali. Pesanmu semalam singkat sekali. Kamu tidak apa-apa? Tanya Sarah sambil meneliti wajah Nania. Matanya yang tajam langsung menangkap sisa bengkak di mata sahabatnya. Kamu habis menangis? Apa yang terjadi? Nania tersenyum tipis. Lebih parah dari sekadar menangis. Sar. Mereka duduk, dan Nania mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Ia menceritakannya bukan dengan isak tangis seorang korban, melainkan dengan ketenangan seorang analis yang sedang memaparkan sebuah kasus. Tentang sindiran harian, tentang fitnah gelang warisan, dan puncaknya, tentang siraman kuah soto dari tangan suaminya sendiri di depan seluruh keluarga besar. Rahang Sarah mengeras saat mendengar bagian terakhir. Tangannya terkepal di atas meja. Sebagai pengacara yang sering menangani kasus rumah tangga, ia sudah mendengar banyak cerita pilu. Tapi mendengar itu terjadi pada sahabat baiknya sendiri membuat darahnya mendidih. Bajingan, desis Sarah. Itu sudah masuk kekerasan dalam rumah tangga. Nia, kita bisa laporkan dia ke polisi sekarang juga. Kita bisa tuntut cerai dan kuras hartanya. Nania menggeleng pelan. Kalau aku hanya melaporkannya dan bercerai, mereka akan menang, Sar. Mereka akan memutarbalikan fakta. Bilang aku istri durhaka yang tidak tahu terima kasih. Ibu Ratna akan membangun citra sebagai ibu mertua yang terzalimi. Aku tidak mau pergi begitu saja. Aku mau mereka hancur karena perbuatan mereka sendiri. Aku mau semua orang tahu kebusukan mereka. Sarah menatap Nania lekat-lekat. Ia melihat api yang berbeda di mata sahabatnya. Api yang membuatnya merinding sekaligus kagum. Nania yang ia kenal dulu adalah gadis lembut yang bahkan takut menyakiti perasaan seekor semut. Nania yang duduk di hadapannya sekarang adalah seorang pejuang yang terluka dan siap membalas. Oke, kata Sarah. Nadanya berubah serius. Aku mengerti. Jika itu yang kamu mau, aku akan bantu kamu. Tapi kita harus melakukannya dengan cerdas. Kita tidak boleh gegabah. Kita akan jadi ahli strategi. Otak pengacaranya mulai bekerja. Pertama, yang paling penting adalah bukti. Semua tuduhanmu tidak akan ada artinya di mata hukum atau masyarakat tanpa bukti kuat. Mulai sekarang, kamu adalah mata-mata di rumahmu sendiri. Bagaimana caranya? Tanya Nania. Ponsel. Jawab Sarah cepat. Kamu punya ponsel lama yang tidak terpakai? Yang bisa merekam suara untuk waktu yang lama? Ibu mertua dan iparmu itu tipe orang yang suka bergosip dan membanggakan kemenangan mereka, kan? Kita manfaatkan itu.
Sembunyikan perekam suara di tempat mereka biasa berkumpul, seperti ruang keluarga atau ruang makan. Rekam semua percakapan mereka. Nania langsung teringat ponsel lamanya yang tergeletak di dasar laci. Ada. Aku punya. Bagus. Kedua, amankan dirimu. Kumpulkan semua dokumen pribadimu. KTP, ijazah, akta lahir, buku nikah. Simpan di tempat yang aman. Mungkin titipkan padaku. Kamu juga harus mulai mengamankan keuanganmu. Kalau kamu punya tabungan pribadi, jangan sampai mereka tahu. Kamu harus punya dana darurat untuk pergi kapan saja. Nania mengangguk. Otaknya mencerna setiap instruksi dengan cepat. Ketiga, identifikasi kelemahan mereka. Lanjut Sarah, matanya berbinar seperti sedang menyusun strategi perang. Setiap benteng sekuat apapun pasti punya titik lemah. Kita akan serang mereka satu persatu. Suamimu, Baskara, apa kelemahan terbesarnya? Gengsi, jawab Nania tanpa ragu. Dia sangat peduli dengan citranya di depan teman-teman dan rekan kerjanya. Dia ingin terlihat sukses, mandiri, dan berkuasa. Oke, kita catat itu. Iparmu, Rika. Gaya hidup, kata Nania. Dia terobsesi dengan kemewahan. Selalu pamer barang-barang mahal di media sosial. Padahal aku tahu gajinya tidak seberapa. Dia sering minta uang pada ibunya, dan kadang pada Mas Baskara. Nania teringat sesuatu. Beberapa kali aku melihat notifikasi aneh di ponselnya. Nama aplikasinya seperti aplikasi pinjaman. Dia selalu panik dan langsung menyembunyikannya. Mata Sarah berbinar. Pinjaman online. Itu dia. Itu peluru emas kita untuknya. Dan terakhir, Sang Ratu, Ibu Ratna. Reputasi. Jawab Nania. Dia sangat ingin dianggap sebagai ibu, mertua, dan sesepuh yang bijaksana dan dihormati di keluarga besar. Dia adalah pusat alam semesta di keluarganya. Kehilangan muka di depan kerabatnya adalah mimpi terburuknya. Sarah tersenyum puas. Sempurna. Kita sudah punya petanya. Nia, sekarang, tugasmu adalah kembali ke sarang musuh. Tetap mainkan peranmu sebagai menantu yang sudah takluk, dan mulailah mengumpulkan amunisi kita. Pelan-pelan saja. Balas dendam terbaik adalah yang disajikan saat dingin. Pertemuan itu membakar kembali semangat Nania yang sempat padam. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia punya rencana, ia punya tujuan, dan ia punya sekutu. Sore itu, ia kembali ke rumah dengan beberapa kantong belanjaan dari pasar, untuk menyempurnakan penyamarannya. Wajahnya kembali menampilkan ekspresi patuh. Tidak ada yang curiga sama sekali. Malamnya, ketika seluruh rumah sudah terlelap, Nania melancarkan langkah pertamanya. Ia mengambil ponsel lamanya, menghapus semua data yang tidak perlu, dan memastikan baterainya terisi penuh. Ia mengaktifkan aplikasi perekam suara dan mengatur agar layar ponsel mati saat merekam. Dengan langkah tanpa suara, ia menyelinap ke ruang keluarga. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah langkah pertama yang akan menentukan segalanya. Matanya memindai ruangan, mencari tempat persembunyian yang sempurna. Pilihannya jatuh pada bagian belakang sebuah lemari pajangan kayu yang besar dan berat. Tepat di dekat sofa tempat Ibu Ratna dan Rika biasa duduk sambil menonton televisi dan bergosip. Ada celah kecil di antara lemari dan dinding, cukup untuk menyelipkan ponselnya. Tidak akan ada yang berpikir untuk membersihkan atau memindahkan lemari itu. Dengan hati-hati, ia meletakkan ponsel itu di celah tersebut, memastikan mikrofonnya tidak terhalang. Ia kembali ke kamar dengan perasaan lega sekaligus tegang. Umpannya sudah terpasang. Sekarang, ia hanya perlu menunggu ikan-ikan serakah itu memakannya. Perburuan telah resmi dimulai. Beberapa hari berlalu dalam ketenangan yang palsu. Nania memainkan perannya dengan begitu sempurna hingga ia sendiri nyaris lupa pada api yang membara di dalam dirinya. Ia menjadi menantu yang lebih pendiam, lebih patuh, dan lebih efisien dari sebelumnya. Ia memasak tanpa bertanya, membersihkan tanpa disuruh, dan menanggapi setiap sindiran dari Ibu Ratna atau Rika hanya dengan anggukan dan senyum tipis.
Ia adalah hantu di rumahnya sendiri, bergerak tanpa suara, mengamati segalanya. Kemenangan mereka terasa begitu mutlak, hingga mereka menjadi sombong dan ceroboh. Ibu Ratna dan Rika tak lagi menahan diri dalam percakapan mereka. Mereka menganggap Nania sudah patah semangatnya. Tak lebih dari seonggok perabotan yang bisa mendengar tapi tak akan bereaksi. Setiap sore, sambil menonton sinetron di ruang keluarga, mereka akan bergosip dengan suara keras, seolah sengaja ingin didengar oleh Nania yang sedang menyiapkan makan malam di dapur. Setiap malam, setelah mereka semua tertidur, Nania akan menyelinap keluar dan mengambil ponsel perekamnya dari balik lemari pajangan. Ia akan mengunci diri di kamar mandi, memasang earphone, dan mendengarkan hasil rekamannya dengan jantung berdebar. Kasihan sekali si Nania itu. Sejak disiram Baskara tempo hari, nyalinya langsung ciut. Seperti tikus basah. Hahaha. Itu suara Rika, diiringi tawa renyah. Syukurlah, sahut suara Ibu Ratna. Memang harus diberi pelajaran. Perempuan itu tidak boleh besar kepala. Sekarang dia tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Baskara juga bagus. Akhirnya bisa tegas. Selama ini terlalu lembek pada istrinya. Tapi kadang aku kasihan juga loh. Bu, lihat Mas Bas. Kelihatannya saja gagah. Tapi kalau ibu sudah bicara, dia kan tidak pernah bisa menolak. Semua gajinya juga ibu yang pegang, kan? Dia mau beli apa-apa harus laporan dulu sama ibu. Seperti anak kecil saja. Lanjut Rika. Nania tersenyum dingin dalam kegelapan. Peluru-peluru pertamanya sudah terkumpul. Rekaman ini adalah harta karun. Bukan hanya bukti kebusukan mereka, tapi juga pembenaran atas semua rencana yang telah ia susun. Mereka tidak hanya menghinanya, mereka juga meremehkan putra dan kakak mereka sendiri di belakang punggungnya. Setelah seminggu mengumpulkan cukup banyak rekaman, Nania memutuskan sudah saatnya untuk melancarkan serangan pertama. Targetnya jelas. Baskara, suaminya. Pria yang menjadi sumber kekuatannya dulu, kini menjadi titik awal dari kehancuran keluarga ini. Ia akan menyerang apa yang paling berharga bagi Baskara, sesuatu yang rapuh dan dibangun di atas kebohongan, yaitu harga dirinya. Nania teringat sesuatu dari masa lalu, sebuah kenangan yang dulu ia anggap sebagai bukti cinta dan pengorbanan, namun kini ia lihat sebagai sebuah senjata. Sebelum mereka menikah, Baskara sangat ingin membeli mobil sedan untuk menunjang citranya di kantor baru. Namun, uangnya tidak cukup untuk membayar uang muka. Ia malu untuk meminta pada ibunya. Dengan wajah memelas, ia datang pada Nania. Akhirnya, ayah Nania yang saat itu langsung jatuh simpati pada calon menantunya. Diam-diam meminjamkan uang dalam jumlah yang cukup besar, sekitar 30 juta rupiah. Tidak ada bunga, hanya perjanjian lisan dan secari kertas sederhana yang ditandatangani Baskara sebagai bukti, dengan janji akan dicicil setelah ia mapan. Mobil itu kini terparkir dengan gagah di garasi. Baskara sering membanggakannya pada teman-temannya sebagai hasil kerja kerasnya menabung sejak pertama kali bekerja. Ia tidak pernah sekalipun menyebut soal pinjaman itu, dan ayah Nania, yang dasarnya orang baik, juga tidak pernah menagihnya. Baskara seolah sudah lupa pada hutang budi dan hutang uangnya. Nania harus menemukan surat perjanjian itu. Dengan alasan ingin melakukan bersih-bersih total, ia meminta izin untuk merapikan gudang kecil di sebelah kamarnya, tempat Baskara menumpuk barang-barang lamanya. Ibu Ratna mengizinkannya dengan senang hati, karena itu artinya ia tidak perlu membayar orang untuk pekerjaan kotor tersebut. Seharian penuh Nania berkutat di dalam gudang yang pengap dan berdebu. Ia membongkar kardus-kardus berisi buku kuliah, map-map tua, dan tumpukan kertas yang sudah menguning. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati, agar tidak terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Ia menyapu, mengelap, dan menata ulang barang-barang itu. Baskara, jika melihatnya, hanya akan berpikir istrinya sedang menjadi sangat rajin. Setelah berjam-jam mencari, ketika keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya dan debu menempel di wajahnya, tangannya menemukan sebuah buku agenda tebal bersampul kulit hitam. Di dalamnya, terselip sebuah amplop coklat yang sudah lecek. Jantung Nania berdebar. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada 2 lembar kertas.
Satu adalah salinan bukti transfer dari rekening ayahnya ke rekening Baskara. Yang kedua adalah surat perjanjian pinjaman tulisan tangan, lengkap dengan tanggal, jumlah uang, dan tanda tangan Baskara yang sangat ia kenali di atas meterai. Ia menemukannya. Senjata pemusnah massalnya. Nania segera memotret kedua dokumen itu dengan ponselnya, memastikan setiap huruf dan angka terlihat jelas. Lalu, ia mengembalikan amplop itu persis ke tempatnya semula dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja ia temukan. Malamnya, ia menunggu saat yang tepat. Baskara punya kebiasaan bekerja hingga larut malam di laptopnya di ruang kerja. Dan seperti biasa, ia seringkali begitu lelah hingga lupa mematikan laptopnya atau menutup aplikasi yang terbuka, termasuk WhatsApp web yang selalu aktif. Sekitar pukul 1 malam, Nania keluar dari kamar. Ia melihat lampu ruang kerja sudah padam. Ia mengintip dari celah pintu. Baskara sudah tidak ada di sana. Ia pasti sudah pindah ke kamar tidur. Dengan langkah seringan bulu, Nania masuk ke ruang kerja. Benar saja, laptop Baskara masih menyala. Layarnya meredup, dan di sana, halaman WhatsApp web grup kantornya yang bernama Tim Solid Divisi Marketing terbuka lebar. Inilah saatnya. Tangannya sedikit gemetar, tapi hatinya dingin dan mantap. Ia tidak akan mengirim pesan yang penuh amarah. Itu terlalu kentara. Ia akan menusuk dari depan, tapi dengan pisau berlapis madu. Ia membuka galeri di ponselnya, memilih foto bukti transfer dan surat perjanjian itu. Ia mengirimkannya ke nomornya sendiri, lalu dari WhatsApp web Baskara, ia meneruskan gambar itu ke grup kantor. Setelah gambar terkirim, ia mengetik sebuah pesan dengan gaya bahasa yang dibuat sepolos dan setulus mungkin. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf sekali mengganggu di grup kantor Mas Baskara. Saya Nania, istrinya. Tadi ayah saya menelepon, menanyakan soal sisa cicilan pinjaman uang muka untuk mobil Mas Baskara dulu. Katanya sudah ada beberapa cicilan yang jatuh tempo. Mungkin Mas Baskara lupa karena sibuk kerja. Saya kirimkan foto bukti transfer dan suratnya ya. Biar Mas Baskara tidak lupa detailnya. Ayah hanya berpesan, nanti kalau ada waktu tolong hubungi beliau. Terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu. Pesan itu sempurna. Ia tidak menuduh. Ia tidak marah. Ia hanya seorang istri, polos, yang menyampaikan pesan dari ayahnya. Tapi efeknya akan seperti bom atom. Semua orang di kantor itu akan tahu bahwa mobil mewah yang selalu dibanggakan Baskara ternyata dibeli dari hasil meminjam pada mertuanya. Dan lebih parahnya lagi, ia sepertinya lalai membayar hutangnya. Citra eksekutif muda sukses yang mandiri itu akan hancur lebur dalam sekejap. Setelah pesan terkirim, Nania dengan cepat mengarahkan kursor ke pesan dan gambar yang baru ia kirim, memilih opsi, hapus untuk saya. Pesan itu hilang dari layar laptop Baskara, tapi sudah terkirim dan abadi di ponsel semua anggota grupnya. Ia lalu menutup laptop itu dan kembali ke kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Nania bangun seperti biasa. Ia melihat Baskara bersiap-siap ke kantor dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang aneh. Mungkin suaminya itu belum membuka grup WhatsApp kantornya. Nania tetap tenang, menyajikan sarapan dan menyiapkan tas kerja suaminya. Prahara itu datang sore harinya. Baskara pulang lebih awal dari biasanya. Ia membanting pintu depan dengan keras, membuat Ibu Ratna dan Rika yang sedang menonton televisi terlonjak kaget. Wajahnya merah padam. Matanya menyala-nyala karena amarah yang tak tertahankan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun pada ibu atau adiknya, melainkan langsung berjalan dengan langkah besar ke arah dapur, tempat Nania sedang mencuci sayuran. Ia melempar tas kerjanya ke lantai dan menyodorkan ponselnya ke depan wajah Nania. Di layar ponsel itu, terlihat jelas grup, Tim Solid Divisi Marketing, dengan pesan dan foto yang dikirim Nania semalam. Apa maksud semua ini? Teriak Baskara. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Nania memasang ekspresi paling bingung dan kaget yang bisa ia ciptakan. Maksudnya apa? Mas? Aku tidak mengerti. Jangan pura-pura bodoh. Nania, kamu yang mengirim ini, kan? Kamu sengaja mau mempermalukan aku di depan semua teman-teman kantorku.
Ibu Ratna dan Rika berlari ke dapur, penasaran dengan keributan itu. Mereka melongo ke layar ponsel Baskara dan mata mereka membelalak. Nania menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Akting terbaiknya seumur hidup. Mempermalukan bagaimana? Mas, aku kan hanya menyampaikan pesan dari ayah. Semalam ayah telepon aku. Katanya Mas tidak pernah angkat telepon dari beliau. Ayah cuma minta tolong diingatkan soal itu. Karena aku takut lupa, dan aku tidak tahu harus kirim kemana lagi. Aku kirim saja ke grup yang namanya ada. Timnya, kupikir itu grup paling penting. Memangnya ada yang salah? Penjelasan itu begitu logis dari sudut pandang seorang istri yang lugu dan tidak paham urusan kantor, hingga Baskara kesulitan untuk membantahnya. Ayah tidak pernah meneleponku, sergah Baskara. Ada kok, Mas. Mungkin Mas tidak dengar. Aku bicara langsung dengan ayah. Beliau hanya khawatir. Apa salah kalau ayah menanyakan haknya? Balas Nania dengan suara lirih. Membuatnya tampak seperti korban yang terintimidasi. Tapi kenapa harus di grup kantor? Kamu tahu kan itu artinya apa? Semua orang sekarang menertawakan aku. Mereka pikir aku pembohong yang tidak bisa membayar hutang. Raung Baskara, frustrasinya memuncak. Aku tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Mas, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Isak Nania menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ibu Ratna, yang sekarang sudah paham situasinya, ikut campur. Baskara, jadi selama ini mobil itu kamu beli dari uang ayahnya Nania? Kamu pinjam uang? Kenapa kamu tidak pernah bilang sama ibu? Skakmat, serangan itu tidak hanya mengenai Baskara, tapi juga memercik pada ibunya. Baskara kini terjepit di antara amarah pada istrinya dan rasa malu pada ibunya. Aku bisa jelaskan, Bu, kata Baskara tergagap. Sudahlah, kamu ini benar-benar bikin malu keluarga, bentak Ibu Ratna. Lalu ia menatap Nania dengan tajam. Meski ia kesal pada putranya, kebenciannya pada Nania jauh lebih besar. Dan kamu juga. Jadi istri itu yang pintar sedikit. Jangan membeberkan aib suami di depan umum. Nania hanya terus menangis dalam diam. Di dalam hatinya, ia tertawa. Lihatlah mereka. Saling menyalahkan. Panik. Ping. Ia telah berhasil menembakkan peluru pertamanya tepat di sasaran. Ia telah membuat suaminya malu, memperlihatkan kebohongannya, dan sekaligus menciptakan keretakan kecil antara dia dan ibunya yang tercinta. Malam itu, Baskara tidak bicara sepatah kata pun padanya. Ia tidur dengan memunggunginya. Tapi Nania tahu, suaminya itu tidak benar-benar tidur. Ia sedang menelan pil pahit dari rasa malu dan amarah yang tidak bisa ia lampiaskan. Karena bagaimana ia bisa menghukum seseorang yang terlihat begitu tulus dan polos? Nania memejamkan matanya, merasakan kepuasan pertama dari sebuah balas dendam yang manis. 1 tumbang. Masih ada 2 lagi. Setelah berhasil mengguncang pilar kebanggaan Baskara, Nania membiarkan suasana di rumah sedikit tenang selama beberapa hari. Ia kembali pada perannya sebagai menantu penurut, membiarkan mereka berpikir bahwa ledakan amarah Baskara tempo hari sudah cukup untuk membuatnya jera. Ketegangan antara Baskara dan ibunya masih terasa, meski mereka berusaha menutupinya. Baskara menjadi lebih pendiam, sementara Ibu Ratna sering melontarkan sindiran tentang anak laki-laki yang tidak jujur pada ibunya sendiri. Nania menikmati pemandangan itu dari pinggir lapangan, sambil dengan sabar mempersiapkan serangan berikutnya. Target keduanya adalah Rika, sang kompor, sang aktris, yang tawanya menjadi bahan bakar utama bagi dendam Nania. Nania tahu, untuk menghancurkan Rika, ia harus merenggut satu-satunya hal yang menjadi sumber kepercayaan diri iparnya itu, citra kehidupannya yang mewah dan tanpa celah di media sosial. Ia harus membuktikan bahwa di balik tas-tas bermerek, yang mungkin palsu, dan foto-foto di kafe mahal, tersembunyi sebuah kebohongan besar yang memalukan. Kesempatan itu datang tanpa diduga. Suatu siang, sebuah kurir mengantarkan paket untuk Rika. Saat itu Rika sedang pergi bersama teman-temannya. Nania yang menerima paket itu.
Ia melihat nama toko online fashion tertera di kotaknya. Seperti biasa, Rika pasti membeli baju baru lagi. Nania membawa paket itu ke kamar Rika dengan niat baik yang palsu. Pintu kamar Rika tidak terkunci. Nania masuk dan meletakkan paket itu di atas tempat tidurnya. Saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di keranjang sampah di sudut kamar. Keranjang itu sudah penuh, dan dari antara tumpukan kertas dan bungkus makanan ringan, menyembul secari kertas yang tampak seperti surat resmi. Didorong oleh rasa penasaran yang sudah direncanakan, Nania mendekat. Dengan berpura-pura hendak merapikan sampah yang berceceran, ia mengambil kertas yang sudah diremas itu. Ia membukanya dengan hati-hati. Matanya membelalak. Itu adalah lembar tagihan sekaligus surat peringatan terakhir dari sebuah aplikasi pinjaman online. Nama, alamat, dan nomor KTP Rika tertera dengan jelas di sana. Di bawahnya, tertulis jumlah tunggakan yang fantastis, Rp15.300.000, sudah termasuk denda dan bunga yang terus berjalan. Surat itu juga mengancam akan melakukan penagihan langsung ke alamat rumah oleh tim kolektor jika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu 3 kali 24 jam. Jantung Nania berdebar kencang. Ini lebih baik dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar bukti. Ini adalah bom waktu. Tanpa berpikir 2 kali, ia mengeluarkan ponselnya dan memotret surat itu dari berbagai sudut, memastikan setiap detailnya terbaca dengan jelas. Ia lalu meremas kertas itu kembali persis seperti semula dan melemparkannya kembali ke keranjang sampah. Ia keluar dari kamar Rika tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Sekarang, ia memiliki senjata untuk melumpuhkan Rika. Tapi ia harus menggunakannya dengan cara yang paling efektif. Cara yang akan menimbulkan kerusakan maksimal bukan hanya pada Rika, tapi juga pada hubungannya dengan sang pelindung utama, Ibu Ratna. Ia tidak akan mengkonfrontasi Rika secara langsung. Itu terlalu mudah ditebak. Ia akan membuat Ibu Ratna sendiri yang menjadi algojonya. Sore harinya, dengan alasan membeli gas yang habis, Nania pergi keluar. Tujuannya bukan tukang gas, melainkan sebuah konter pulsa kecil di ujung gang. Di sana, ia membeli sebuah kartu SIM sekali pakai dengan nomor baru. Ini akan menjadi nomor hantunya. Ia menunggu hingga keesokan harinya, di waktu yang paling tepat. Sekitar jam 10 pagi, saat ia tahu Ibu Ratna dan Rika sedang bersantai di ruang keluarga setelah sarapan, mungkin sambil menonton acara gosip di televisi. Dari dalam kamarnya, Nania memasukkan SIM card baru itu ke ponsel lamanya. Ia mengirimkan foto surat tagihan itu ke nomor WhatsApp Ibu Ratna. Setelah gambar terkirim, ia mengetik pesan. Ia harus terdengar seperti debt collector sungguhan. Formal, dingin, dan sedikit mengancam. Selamat pagi, Ibu Ratna. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari bagian penagihan Koperasi Digital Sentosa. Pesan ini kami kirimkan untuk menginformasikan bahwa putri Anda, Saudari Rika Anindita, tercatat memiliki tunggakan pinjaman di perusahaan kami dengan nomor kontrak sekian-sekian. Total tagihan yang harus segera dilunasi adalah sebesar Rp15.300.000. Tagihan ini telah melewati jatuh tempo selama 92 hari. Sesuai prosedur, apabila tidak ada itikat baik untuk melakukan pembayaran hingga esok hari, maka tim kolektor lapangan kami akan dijadwalkan untuk melakukan kunjungan penagihan langsung ke alamat yang tertera. Terlampir adalah salinan surat peringatan yang pernah kami kirimkan. Kami harap pihak keluarga dapat bekerja sama. Terima kasih. Setelah pesan terkirim, Nania menahan napas. Ia mematikan ponsel itu, mengeluarkan SIM card-nya, dan mematahkannya menjadi 2 bagian sebelum membuangnya ke tempat sampah yang berbeda. Tidak ada jejak. Ia kemudian keluar dari kamar dan berjalan perlahan menuju dapur, yang posisinya tidak jauh dari ruang keluarga. Ia berpura-pura sibuk hendak mencuci piring, tapi seluruh indranya terfokus untuk mendengar apa yang akan terjadi. Ping! Terdengar suara notifikasi dari ponsel Ibu Ratna. Hening sejenak. Nania bisa membayangkan mertuanya itu membaca pesan dengan kening berkerut. Lalu, terdengar suara tarikan napas yang tajam. Astagfirullahaladzim, desis Ibu Ratna. Suaranya bergetar. Kenapa, Bu? Tanya suara Rika yang terdengar manja. Hening lagi.
Lebih lama kali ini, Nania bisa merasakan ketegangan mulai merayap di udara. Rika, panggil Ibu Ratna. Suaranya berubah, menjadi rendah dan berbahaya. Datang ke sini. Duduk di depan ibu. Ih, ibu kenapa sih? Lagi seru nih acaranya. Rengek Rika. Aku bilang datang ke sini. Bentak Ibu Ratna. Suaranya naik beberapa oktav, membuat Nania sendiri sedikit terkejut. Terdengar suara langkah kaki tergesa. Iya, Bu. Iya. Ada apa sih? Nania memejamkan mata, tersenyum tipis. Pertunjukan akan segera dimulai. Ini apa? Tanya Ibu Ratna. Suaranya kembali rendah, tapi penuh penekanan. Jelaskan sama ibu. Ini apa? Apa sih, Bu? Aku nggak lihat, sahut Rika. Jangan pura-pura bodoh. Pesan ini. Foto ini. Hutang 15 juta. Pinjaman online. Jadi ini kelakuan kamu di belakang ibu. Kamu pakai uang dari mana untuk foya-foya hah? Dari hasil mengemis di aplikasi pinjaman. Terdengar suara Rika yang tercekat. Itu nggak benar, Bu. Itu penipuan. Ada yang mau fitnah aku. Fitnah? Suara Ibu Ratna semakin meninggi. Di sini ada fotomu. Ada nomor KTP-mu. Kamu pikir ibu ini bodoh? Jadi selama ini, baju-baju mahal, tas baru, makan-makan di restoran yang kamu pamerkan itu hasilnya dari ngutang. Kamu mau taruh di mana muka ibu kalau sampai ada penagih utang datang ke rumah ini? Rika? Bu, aku bisa jelaskan. Isak tangis Rika mulai terdengar. Pertahanannya runtuh. Jelaskan apa lagi? Semua sudah jelas. Kamu itu pembohong. Kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Sama saja seperti kakakmu yang tidak jujur itu. Apa ibu salah mendidik kalian berdua? Pertengkaran itu semakin menjadi-jadi. Nania bisa mendengar suara tangisan Rika yang semakin kencang, diselingi oleh makian dan omelan Ibu Ratna yang tiada henti. Ia mendengar Ibu Ratna menuduh Rika tidak tahu diuntung, hanya bisa menghabiskan uang, dan tidak pernah memikirkan nama baik keluarga. Ia juga mendengar Rika yang akhirnya mengaku, sambil sesenggukan, bahwa ia terpaksa meminjam karena uang bulanannya tidak cukup untuk gaya hidupnya. Sekarang serahkan semua kartu ATM dan kartu kreditmu. Mulai hari ini, tidak ada lagi uang jajan. Kamu akan ibu kurung di rumah ini sampai kamu tahu artinya bersyukur. Dan kamu sendiri yang harus cari cara untuk melunasi hutang memalukan itu. Putus Ibu Ratna dengan nada final. Keributan itu berlangsung hampir 1 jam. Nania tetap di dapur, dengan tenang menyelesaikan pekerjaannya. Ia mengelap piring yang sudah bersih satu persatu. Senyum kecil terus terukir di bibirnya. Ia mendengar suara pintu kamar Rika dibanting, disusul oleh isak tangis yang meraung-raung. Ia juga mendengar langkah kaki Ibu Ratna yang mondar-mandir di ruang keluarga, diselingi helaan napas penuh amarah dan kekecewaan. Keharmonisan palsu antara ibu dan anak kesayangannya itu telah retak. Kepercayaan Ibu Ratna pada putri yang selalu ia banggakan telah hancur. Dan Rika, sang ipar jahanam, kini terkurung dalam sangkar emasnya, kehilangan akses pada sumber kebahagiaannya, dan dililit oleh hutang yang ia ciptakan sendiri. Dia nelangsa. Siang itu, saat makan siang, suasananya begitu canggung. Rika tidak keluar dari kamarnya. Baskara, yang baru pulang, tampak bingung melihat wajah ibunya yang muram. Nania menyajikan makanan di atas meja dengan wajah tanpa dosa. Rika mana, Bu? Tanya Baskara. Tidak usah tanyakan anak itu. Bikin pusing kepala saja. Ketus Ibu Ratna. Baskara menatap Nania, seolah meminta penjelasan. Nania hanya mengangkat bahu dengan tatapan bingung, seolah ia juga tidak tahu apa-apa. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Nania makan dengan perlahan. Setiap suap nasi terasa seperti sebuah kemenangan. Rencananya berjalan lebih mulus dari yang ia duga. Ia telah berhasil membuat iparnya merasakan penderitaan. Dan yang terbaik dari semuanya, ia melakukannya tanpa mengotori tangannya sendiri. Terkurung di dalam kamarnya, dunia Rika menyusut drastis.
Akses keuangannya diputus total oleh ibunya. Ia tidak bisa lagi pergi ke kafe mahal, tidak bisa berbelanja online, dan tidak bisa mentraktir teman-temannya. Media sosial, yang dulu menjadi panggung kebesarannya, kini terasa seperti etalase kosong. Ia hanya bisa melihat kehidupan glamor orang lain sambil meratapi nasibnya sendiri. Dalam kesunyian dan kebosanan itu, benih kebenciannya terhadap Nania tumbuh subur menjadi pohon beracun. Ia memutar otaknya, mencoba mencari tahu bagaimana rahasia hutangnya bisa sampai ke tangan ibunya, lengkap dengan bukti surat tagihan. Itu terlalu rapi, terlalu terencana. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Nania? Wanita itu, yang sejak insiden Kuasoto menjadi begitu pendiam dan patuh, pasti selama ini hanya berakting. Ketenangannya adalah sebuah topeng yang menyembunyikan rencana busuk. Rika yakin seyakin-yakinnya. Meski ia tidak punya bukti seujung kuku pun, kemarahan dan rasa putus asa membuatnya nekat. Ia tidak bisa menyerang Nania secara fisik atau verbal di dalam rumah. Ibunya sekarang mengawasinya dengan ketat dan akan langsung menyalahkannya jika terjadi keributan baru. Maka, ia memutuskan untuk menggunakan satu-satunya senjata yang ia miliki, fitnah di dunia maya. Ia akan menghancurkan reputasi Nania di hadapan semua orang yang mereka kenal. Suatu malam, didorong oleh amarah yang membabi buta, Rika membuka akun media sosialnya. Jemarinya menari di atas layar ponsel, mengetik sebuah status panjang yang penuh dengan drama dan tuduhan terselubung. Kadang kita tidak pernah tahu isi hati manusia. Ada orang yang datang ke dalam keluarga kita, kelihatannya begitu baik, begitu lugu, dan begitu sabar. Kita terima dia dengan tangan terbuka. Kita beri dia segalanya. Tapi ternyata di balik topeng manis itu, tersembunyi hati yang busuk dan penuh iri dengki. Dia adalah serigala berbulu domba yang perlahan-lahan menggerogoti kebahagiaan keluarga dari dalam. Dia menabur fitnah, mengadu domba anak dan ibu, dan berusaha menghancurkan semua yang sudah kita bangun. Tujuannya hanya satu, menguasai segalanya untuk dirinya sendiri. Buat teman-teman dan keluarga, berhati-hatilah dengan orang seperti ini. Jangan mudah tertipu dengan penampilan luar. Penyakit hati itu nyata dan sangat berbahaya. Ia tidak menyebut nama Nania. Tapi semua orang yang mengenal mereka, yang tahu tentang insiden arisan keluarga, akan langsung mengerti siapa yang ia maksud. Untuk memperkuat narasinya, ia bahkan mengungkit kembali soal gelang warisan yang hilang, menggambarkannya sebagai bukti awal dari niat jahat orang itu. Setelah status itu diunggah, Rika merasa sedikit lega. Ia merasa telah melakukan perlawanan. Ia memantau kolom komentar, yang dengan cepat dipenuhi oleh ungkapan simpati dari teman-temannya dan pertanyaan-pertanyaan penuh rasa ingin tahu dari kerabat jauh. Misinya berhasil. Ia telah menanamkan keraguan dan menyebarkan racunnya. Berita tentang status Rika sampai ke telinga Nania melalui seorang sepupu Baskara yang baik hati. Sepupu itu mengirimkan tangkapan layar dari unggahan Rika, disertai pesan, "Nia, sabar ya. Aku tidak percaya dengan semua ini." Nania membaca tulisan Rika dengan hati yang dingin. Tidak ada amarah. Yang ada hanyalah rasa geli melihat betapa putus asa dan bodohnya iparnya itu. Menyerangnya dengan fitnah tanpa bukti adalah sebuah kesalahan fatal. Rika baru saja memberinya peluru baru secara cuma-cuma. Ia segera menghubungi Sarah, mengirimkan tangkapan layar itu. "Dia menyerangku, Sar." Jawaban Sarah datang dengan cepat. "Jangan dibalas di media sosial. Itu arena dia. Kalau kamu balas, kamu akan turun ke levelnya dan terlihat sama-sama tukang drama. Kita serang dari jalur lain. Pakai amunisi yang sudah kita punya. Apa kamu punya rekaman dia sedang menjelek-jelekan salah satu kerabat yang berpengaruh?" Nania tersenyum. Tentu saja ia punya. Ia ingat betul salah satu hasil rekamannya beberapa hari lalu. Dalam rekaman itu, Rika sedang mengeluh pada ibunya tentang Tante Susan, adik dari almarhum ayahnya. Tante Susan adalah figur yang sangat dihormati di keluarga besar. Seorang wanita kaya yang dermawan tapi juga terkenal tegas dan tidak suka basa-basi. Dalam rekaman itu, suara Rika terdengar begitu sinis. "Sebel banget deh sama Tante Susan. Setiap ketemu pasti nanyain kapan nikah, kerja di mana,
Gaji berapa? Kepo banget kayak Intel. Padahal gayanya aja sok kaya. Paling juga uang suaminya. Anaknya si Dani itu juga. Manja banget. Apa-apa ngadu sama mamanya. Untung kita nggak sering-sering ketemu dia. Ini adalah senjata yang sempurna. Nania membeli lagi sebuah SIM card baru. Ia tidak mau mengambil risiko sedikit pun. Dari ponsel lamanya, ia memotong bagian rekaman suara itu dan mengirimkannya via WhatsApp ke nomor Tante Susan. Ia sengaja menunggu hingga malam hari, saat orang biasanya punya waktu luang untuk memeriksa ponsel. Pesan pengantarnya ia buat singkat, anonim, dan langsung ke intinya. Selamat malam, Tante Susan yang saya hormati. Mohon maaf mengganggu. Saya hanya seorang kerabat yang tidak tahan lagi melihat kemunafikan di keluarga ini. Saya hanya ingin Tante tahu, beginilah cara keponakan kesayangan Tante, Rika, membicarakan Tante di belakang. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan. Siapa sebenarnya yang berhati busuk dan suka membuat masalah? Setelah pesan suara dan teks itu terkirim, Nania langsung membuang SIM card itu. Jejaknya kembali hilang. Kini, ia hanya perlu menunggu. Ia tahu betul karakter Tante Susan. Wanita itu tidak akan tinggal diam jika merasa harga dirinya diinjak-injak. Apalagi oleh seorang keponakan yang selama ini selalu bersikap manis di hadapannya. Reaksi itu datang lebih cepat dari yang diduga. Keesokan harinya, sekitar jam makan siang, ponsel Ibu Ratna berdering tanpa henti. Nania, yang sedang menata meja makan, melihat nama Mbak Yu Susan tertera di layar. Ibu Ratna mengangkat telepon itu dengan wajah ceria. Halo, Mbak Yu. Apa kabar? Sapa Ibu Ratna. Namun, keceriaan itu langsung sirna. Nania tidak bisa mendengar suara Tante Susan di seberang sana, tapi ia bisa melihat wajah Ibu Ratna yang berubah dari ramah menjadi bingung, lalu pucat, dan akhirnya merah padam karena malu dan marah. Apa? Rekaman suara? Rika bilang begitu? Ya Tuhan, Mbak Yu. Mungkin itu salah dengar. Ibu Ratna berusaha membela. Terdengar jeda sejenak. Ibu Ratna tampak semakin panik. Tidak mungkin. Rika itu anak baik. Dia tidak mungkin bicara seperti itu tentang Mbak Yu. Ibu Ratna melirik ke sekeliling, mencari Rika yang kebetulan sedang turun dari tangga. Ia memberi isyarat pada putrinya untuk mendekat. Mbak Yu, sebentar. Ini saya coba tanyakan langsung pada anaknya. Nania bisa mendengar suara samar-samar yang meninggi dari ponsel Ibu Ratna. Jelas Tante Susan sedang marah besar. Rika, sini kamu. Panggil Ibu Ratna dengan suara tertahan. Kamu pernah bicara yang tidak-tidak tentang Tante Susan? Rika tampak kebingungan. Bicara apa, Bu? Aku nggak pernah. Jangan bohong. Tantemu bilang dia dapat rekaman suaramu yang sedang menjelek-jelekan dia dan Dani. Jawab yang jujur, Rika. Desak Ibu Ratna, matanya melotot. Wajah Rika langsung pucat pasi. Ia sepertinya mulai mengingat percakapannya beberapa hari lalu. Ia tidak menyangka percakapan pribadinya dengan sang ibu bisa bocor keluar. Itu kan cuma bercanda, Bu. Gagap Rika. Pembelaan Rika yang lemah itu justru menjadi konfirmasi bagi Ibu Ratna. Ia tampak begitu terpukul dan malu. Di seberang telepon, Tante Susan pasti mendengar semuanya. Bercanda kamu bilang. Kamu sudah bikin malu ibu. Minta maaf sekarang sama tantemu. Bentak Ibu Ratna sambil menyodorkan ponselnya pada Rika. Dengan tangan gemetar, Rika mengambil ponsel itu. Halo, Tante. Rika minta maaf. Nania tidak perlu mendengar sisanya. Ia sudah bisa membayangkan bagaimana Tante Susan memarahi Rika habis-habisan. Serangan balik Rika di media sosial kini menjadi bumerang yang menghantam wajahnya sendiri dengan telak. Statusnya yang menuduh, seseorang, sebagai serigala berbulu domba kini justru menggambarkan dirinya sendiri. Ia terbukti sebagai gadis munafik yang manis di depan tapi menusuk dari belakang. Telepon akhirnya ditutup. Ibu Ratna menatap putrinya dengan tatapan yang belum pernah Nania lihat sebelumnya. Tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan rasa lelah. Ibu sudah tidak tahu lagi harus bagaimana sama kamu. Rika, setiap hari kamu membuat masalah baru. Statusmu kemarin itu juga.
Kamu pikir ibu tidak tahu kamu menyindir Nania? Sekarang lihat, kelakuanmu sendiri yang terbongkar. Kamu mau semua keluarga besar membenci kita. Tapi Bu, ini pasti kerjaan Nania. Dia yang sengaja merekam kita. Tuduh Rika putus asa. Ibu Ratna memijat pelipisnya. Sudah cukup. Jangan menyalahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri. Bagaimana caranya dia merekam? Jangan mengada-ada. Mulai sekarang, semua akun media sosialmu Ibu sita. Kamu tidak boleh pegang ponsel kecuali untuk hal penting. Ini adalah hukuman yang lebih berat dari sekadar masalah keuangan. Dunia Rika, kehidupannya, identitasnya, telah direnggut sepenuhnya. Serangan baliknya telah gagal total. Ia tidak berhasil menghancurkan Nania. Sebaliknya, ia justru semakin terpuruk ke dalam jurang yang ia gali sendiri. Dan Nania, sang sutradara, hanya perlu menonton dalam diam saat para pionnya saling menghancurkan satu sama lain. Kehancuran reputasi Rika di mata keluarga besar menjadi pukulan telak bagi Ibu Ratna. Sebagai seorang matriark yang selalu membanggakan citra keluarga yang sempurna, kelakuan putrinya adalah sebuah aib yang sulit ditutupi. Ia terpaksa membawa Rika berkeliling untuk meminta maaf secara langsung kepada Tante Susan dan beberapa kerabat senior lainnya. Bagi Ibu Ratna, itu adalah sebuah prosesi yang sangat memalukan. Ia harus menundukkan kepalanya, mendengarkan nasihat dan sindiran halus dari kerabat-kerabatnya, sementara putrinya hanya bisa menangis di sampingnya. Keangkuhannya terkikis lapis demi lapis. Di rumah, suasana menjadi semakin dingin seperti di kutub. Ibu Ratna nyaris tidak pernah lagi bicara pada Rika. Ia juga menjadi lebih pendiam dan sering termenung sendirian di ruang keluarga. Kemenangan yang dulu ia rasakan saat berhasil mempermalukan Nania kini terasa hampa. Keluarganya, yang ia kira berada dalam genggaman penuhnya, mulai menunjukkan retakan-retakan yang membuatnya cemas. Baskara masih menjaga jarak, dan kini Rika menjadi sumber masalah baru. Nania melihat perubahan itu dengan jelas. Mertuanya tidak lagi segalak dulu. Cercaan dan sindirannya berkurang drastis. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam dunianya sendiri. Tapi Nania tahu, ini belum cukup. Rasa malu saja tidak akan membayar semua penderitaannya. Ia ingin Ibu Ratna merasakan apa itu, nelangsa. Sebuah kesedihan mendalam yang lahir dari kehilangan dan penyesalan. Ia ingin meruntuhkan pilar terakhir yang menopang keangkuhan mertuanya. Posisinya sebagai penguasa absolut yang adil dan bijaksana di mata semua anak-anaknya. Saatnya untuk mengeluarkan senjata pamungkas. Nania kembali membuka koleksi rekaman suaranya. Ia mencari satu rekaman spesifik yang ia anggap sebagai mahakarya. Rekaman itu ia dapatkan seminggu yang lalu, saat Ibu Ratna sedang berbicara di telepon dengan salah seorang teman arisannya. Dalam percakapan itu, dengan nada yang begitu angkuh, Ibu Ratna membanggakan Baskara sambil merendahkan kedua anaknya yang lain, Doni dan Mira. Doni adalah putra sulung yang sukses bekerja di luar kota, sementara Mira adalah putri bungsu yang menikah dengan seorang pengusaha dan hidup mapan di kota lain. Dalam rekaman itu, suara Ibu Ratna terdengar begitu jelas. Iya dong, Jeng. Anakku si Baskara itu memang yang paling berbakti. Makanya dia yang tinggal sama saya, merawat saya. Beda sama si Doni, sudah lupa sama ibunya sendiri sejak sukses. Si Mira juga, sekarang sudah jadi istri orang kaya, sombongnya minta ampun. Makanya, saya sudah pikirkan matang-matang. Rumah peninggalan bapaknya ini, nanti kalau saya sudah tidak ada, ya sudah paling pas jatuh ke tangan Baskara saja. Buat apa dibagi-bagi lagi? Mereka berdua kan sudah hidup enak. Anggap saja ini imbalan buat Baskara karena sudah jadi satu-satunya anak yang peduli sama ibunya. Nania mendengarkan rekaman itu berulang kali. Setiap kata adalah racun yang mematikan. Ini adalah bukti pengkhianatan seorang ibu terhadap anak-anaknya sendiri. Sebuah rencana licik untuk merampas hak waris anak-anaknya yang lain demi keuntungan anak kesayangannya. Kali ini, serangannya harus mengenai sasaran yang tepat dan menimbulkan dampak maksimal. Ia tidak bisa hanya mengirimkannya ke Doni atau Mira. Ia harus mengirimkannya kepada keduanya secara bersamaan, agar mereka tahu bahwa ini bukan masalah pribadi, melainkan sebuah konspirasi yang menyangkut mereka berdua.
Menggunakan metode yang sama, sebuah SIM card baru dan ponsel lama, Nania membuat sebuah grup WhatsApp kecil yang hanya beranggotakan nomor Doni dan Mira. Ia mendapatkan nomor mereka dari buku telepon rumah yang tergeletak di meja. Ia mengirimkan file rekaman suara itu ke dalam grup tersebut. Pesan pengantarnya ia tulis dengan hati-hati, agar terdengar seperti dikirim oleh pihak ketiga yang netral dan bersimpati. Untuk Mas Doni dan Mbak Mira, saya harap kalian dalam keadaan sehat. Saya mengirimkan rekaman ini bukan untuk mengadu domba, tapi agar kalian mengetahui kebenaran. Ini adalah percakapan ibu kalian beberapa waktu lalu. Sebagai anak, kalian berhak tahu apa yang direncanakan oleh orang tua kalian di belakang punggung kalian, terutama jika ini menyangkut hak kalian sebagai ahli waris. Silakan didengarkan dengan baik. Setelah pesan terkirim, seperti biasa, Nania menghancurkan barang bukti. Ia lalu kembali ke rutinitasnya, menunggu bom waktu itu meledak. Ledakan itu terjadi 2 hari kemudian, pada hari Minggu sore. Saat itu, seluruh keluarga inti sedang berkumpul di ruang keluarga. Baskara sedang membaca koran, Rika sedang murung di sudut sofa, dan Ibu Ratna sedang menonton televisi. Nania sedang menyajikan teh dan beberapa potong kue. Ponsel Ibu Ratna berdering. Nama, Doni, anakku, muncul di layar. Ibu Ratna tersenyum. Ini adalah momen langka. Ia segera mengaktifkan mode loudspeaker, sebuah kebiasaannya untuk pamer pada semua orang betapa ia dicintai oleh anak-anaknya. Halo, Don. Tumben telepon ibu sore-sore. Ada apa, nak? Sapa Ibu Ratna dengan nada riang. Selamat sore, Bu. Jawab suara Doni di seberang sana. Nadanya terdengar aneh, datar dan dingin. Mira juga ada di sini, Bu. Kami sedang telepon bertiga. Oh, halo Mira. Wah, kebetulan sekali. Kalian lagi kumpul. Ibu sehat? Tanya suara Mira, sama dinginnya dengan suara Doni. Sehat, nak. Alhamdulillah. Kalian sendiri bagaimana? Kami tidak akan berbasa-basi, Bu. Potong Doni dengan nada tegas. Kami ingin bertanya sesuatu pada Ibu. Dan kami ingin Ibu menjawabnya dengan jujur. Baskara ada di sana? Tolong dia ikut mendengarkan. Baskara menurunkan korannya. Keningnya berkerut. Ibu Ratna tampak sedikit bingung dengan nada bicara anak-anaknya. Iya, Baskara ada di sini. Memangnya ada apa? Kalian ini kok serius sekali? Baik, kalau begitu, tolong Ibu jelaskan apa maksud dari ucapan Ibu ini, kata Doni. Dan kemudian, dari loudspeaker ponsel itu, mengalunlah rekaman suara percakapan Ibu Ratna dengan teman arisannya. Suara angkuh Ibu Ratna yang sedang merendahkan Doni dan Mira, dan puncaknya, rencananya untuk memberikan seluruh rumah warisan kepada Baskara. Ruangan itu seketika menjadi senyap. Satu-satunya suara adalah suara rekaman dari ponsel itu. Wajah Baskara berubah pucat. Rika menatap ibunya dengan tidak percaya. Dan Ibu Ratna, ia membeku di tempatnya. Wajahnya kehilangan semua warna. Matanya membelalak ngeri. Ia seperti melihat hantu. Setelah rekaman selesai, keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Jadi, benar begitu, Bu? Tanya Mira. Suaranya bergetar menahan tangis. Jadi selama ini, di mata Ibu, kami ini anak-anak yang sombong dan sudah melupakan Ibu? Dan karena itu, Ibu tega mau merebut hak kami. Tidak, itu tidak seperti yang kalian dengar. Gagap Ibu Ratna, suaranya terdengar panik dan lemah. Ibu hanya bercanda dengan teman Ibu. Bercanda? Bentak Doni, kesabarannya habis. Bercanda dengan membicarakan rencana untuk memanipulasi surat warisan. Bu, kami mungkin tinggal jauh, tapi kami tidak bodoh. Jadi ini alasan Ibu selalu membangga-banggakan Baskara dan menyuruhnya tetap tinggal di rumah? Agar Ibu bisa lebih mudah mengaturnya. Baskara tampak terpukul mendengar tuduhan itu. Mas, bukan begitu. Diam kamu, Bas. Potong Doni. Kamu tahu soal rencana ini? Kamu ikut serta di dalamnya. Aku tidak tahu apa-apa, Mas. Aku bersumpah.
Jawab Baskara lemah. Kami tidak tahu lagi harus percaya pada siapa, kata Mira lirih. Kami pikir, ibu adalah orang yang paling adil. Ternyata kami salah. Kami sangat kecewa, Bu. Dengar, kata Doni dengan nada final. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, dalam waktu dekat, saya dan Mira akan menunjuk seorang pengacara untuk mengurus pembagian aset warisan almarhum Bapak secara adil sesuai hukum yang berlaku. Kami tidak bisa lagi mempercayakan ini pada Ibu. Maafkan kami. Selamat sore. Klik. Telepon ditutup. Di ruang keluarga yang sunyi itu, yang terdengar hanyalah suara napas yang berat. Baskara dan Rika menatap ibu mereka dengan tatapan campur aduk. Dan Ibu Ratna, ia hanya duduk mematung. Tahtanya telah runtuh. Mahkotanya telah jatuh. Anak-anak yang dulu begitu menghormati dan mematuhinya, kini secara terbuka menyatakan ketidakpercayaan mereka. Mereka bahkan akan menggunakan pengacara untuk melawannya. Ia telah kehilangan segalanya. Kepercayaan, rasa hormat, dan cinta dari anak-anaknya. Ia menundukkan kepalanya. Bahunya berguncang pelan. Untuk pertama kalinya, Nania melihat mertuanya yang angkuh itu menangis. Bukan tangisan drama untuk mencari simpati, melainkan tangisan sunyi yang lahir dari kekalahan dan kehancuran total. Inilah awal dari nelangsa itu. Kesedihan yang harus ia tanggung sendirian, buah dari keserakahan dan perbuatannya sendiri. Nania berdiri di sudut ruangan, memegang nampan teh yang sudah mendingin. Wajahnya menampilkan ekspresi prihatin yang sempurna. Tapi di dalam hatinya, sebuah kepuasan yang kelam dan dingin terasa begitu nikmat. Misinya hampir selesai. Sang ratu telah tumbang. Setelah badai telepon dari Doni dan Mira, rumah itu terasa seperti kuburan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi obrolan, bahkan tidak ada lagi sindiran. Yang ada hanyalah keheningan yang berat dan canggung. Ibu Ratna mengurung diri di kamarnya, menolak untuk makan dan hanya keluar sesekali dengan mata yang bengkak. Rika menjadi bayangan yang ketakutan, melakukan pekerjaan rumah tangga dalam diam, takut memancing amarah ibunya yang kini bisa meledak kapan saja. Dan Baskara, ia tampak seperti orang yang kehilangan arah. Ia mencoba berbicara pada ibunya, tapi hanya disambut dengan isak tangis dan kalimat-kalimat penyesalan. Ia mencoba menasihati adiknya, tapi Rika hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Ia melihat fondasi keluarganya hancur berkeping-keping di depan matanya. Perlahan tapi pasti, sebuah kesadaran yang menyakitkan mulai merayap ke dalam benaknya. Ia mulai memutar ulang semua kejadian, dari awal hingga akhir. Ia teringat bagaimana Nania selalu berusaha bersabar, bagaimana istrinya itu selalu mencoba mengambil hati ibu dan adiknya. Ia teringat semua tuduhan yang terasa janggal, dan bagaimana ia, sebagai suami, tidak pernah sekalipun berdiri di samping istrinya. Ia hanya sibuk menyelamatkan citranya sendiri, sibuk menghindari konfrontasi dengan ibunya. Puncaknya adalah bayangan saat ia menyiramkan kuah soto itu. Bayangan itu terus menghantuinya, muncul di saat ia bekerja, di saat ia mencoba tidur. Rasa bersalah itu terasa seperti bara api yang membakar dadanya dari dalam. Ia mulai menyadari, sumber dari semua kekacauan ini bukanlah Nania. Sumbernya adalah kebusukan yang selama ini bersarang di dalam keluarganya sendiri, yang disiram dan dipupuk oleh hasutan ibunya dan kelicikan adiknya. Dan ia, dengan kelemahannya, telah membiarkan kebusukan itu tumbuh hingga menghancurkan segalanya. Didorong oleh penyesalan yang tak tertahankan, ia mulai mencoba mendekati Nania. Ia mencoba meminta maaf. "Nia, maafkan aku," katanya suatu malam di kamar mereka. Aku sudah salah besar. Aku suami yang tidak berguna." Nania menatapnya dengan pandangan yang tidak bisa ia baca. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya kekosongan. "Penyesalanmu tidak ada artinya lagi, Mas. Aku akan perbaiki semuanya. Nia, aku janji. Aku akan bicara pada Ibu dan Rika. Kita mulai lagi dari awal, ya?" Mohonnya, suaranya terdengar putus asa. Nania hanya menggeleng pelan. "Tidak ada yang bisa dimulai lagi dari puing-puing, Mas. Semuanya sudah hancur." Melihat penolakan itu,
Baskara semakin frustrasi. Ia terus mencoba, mengirim pesan-pesan panjang berisi permintaan maaf, mencoba memegang tangan Nania, tapi semua usahanya hanya menabrak dinding es. Akhirnya, setelah seminggu hidup dalam neraka penyesalan itu, Nania memberinya secercah harapan. "Baiklah," kata Nania suatu sore, nadanya datar dan dingin. "Aku akan bicara, tapi tidak hanya denganmu. Aku mau kita semua bicara untuk terakhir kalinya." Wajah Baskara langsung bersinar. "Tentu, Nia. Tentu saja. Kapan? Di mana?" "Besok sore, jam 4, jawab Nania, menetapkan syaratnya. "Di ruang keluarga rumah ini. Aku mau ada kamu, Ibu, dan Rika. Tidak ada yang lain. Dan setelah itu, semuanya akan selesai." Baskara menyetujuinya tanpa ragu. Ia pikir ini adalah kesempatan untuk rekonsiliasi, sebuah sesi terapi keluarga di mana semua akan saling memaafkan dan memulai lembaran baru. Ia tidak tahu, ia baru saja mengatur panggung untuk eksekusinya sendiri. Keesokan sorenya, suasana di ruang keluarga terasa begitu tegang. Baskara sudah memaksa ibu dan adiknya untuk duduk di sofa. Ibu Ratna tampak kuyu dan lebih tua 10 tahun, sementara Rika duduk menunduk, tidak berani menatap siapapun. Tepat jam 4, Nania masuk ke ruangan itu. Ia tidak lagi mengenakan daster kusamnya. Ia mengenakan blus sederhana namun rapi dan celana bahan yang membuatnya terlihat profesional. Ia berjalan dengan tenang, membawa sebuah tas jinjing di tangannya. Ia duduk di kursi tunggal, berhadapan langsung dengan mereka bertiga, memposisikan dirinya seperti seorang jaksa di ruang sidang. "Terima kasih sudah mau berkumpul," kata Nania, membuka pertemuan itu dengan suara yang jelas dan mantap. Tidak ada getaran ketakutan sedikit pun. Ia menatap Baskara. "Kamu bilang kamu menyesal. Kamu ingin memperbaiki semuanya." Ia lalu menatap Ibu Ratna. Ibu bilang, "Saya sudah seperti anak sendiri, tapi ibu jugalah yang merancang kehancuran saya." Dan terakhir, ia menatap Rika. "Dan kamu, Rika. Kamu adalah aktris terbaik yang pernah aku temui. Kamu menikmati setiap detik penderitaanku, kan?" Mereka bertiga hanya diam, tertunduk malu. Nania kemudian membuka tasnya dan mulai mengeluarkan barang buktinya satu persatu, menatanya dengan rapi di atas meja kopi di hadapan mereka. Pertama, ia mengeluarkan sebuah ponsel dan perekam suara digital kecil. "Ini adalah teman setiaku selama beberapa minggu terakhir. Alat ini sudah merekam semua kebusukan yang kalian bicarakan saat kalian pikir aku tidak mendengar. Termasuk saat kalian menertawakan penderitaanku, dan saat ibu merencanakan untuk merebut hak waris Mas Doni dan Mbak Mira." Wajah Ibu Ratna dan Rika pucat pasi. Kedua, Nania mengeluarkan salinan foto dari surat perjanjian hutang mobil Baskara dan surat tagihan pinjaman online Rika. "Ini adalah bukti dari kebohongan dan gaya hidup palsu yang kalian bangun. Satu terobsesi dengan gengsi, yang satu lagi terobsesi dengan kemewahan. Keduanya sama-sama rapuh." Baskara dan Rika semakin menundukkan kepala. "Dan yang terakhir," kata Nania, suaranya sedikit menurun, membangun ketegangan. Ia mengeluarkan sebuah kantong beludru kecil dari tasnya. Ia membukanya dan menuangkan isinya ke atas meja. Gemerincing. Gelang emas keroncong warisan itu tergeletak di sana, berkilauan di bawah cahaya lampu. Ketiga orang itu tersentak kaget. Mata mereka membelalak. "Gelangnya," bisik Ibu Ratna. "Di mana kamu menemukannya?" "Aku tidak menemukannya, Bu. Karena gelang ini tidak pernah benar-benar hilang," jawab Nania dengan tenang. "Aku mengambilnya dari tempat persembunyiannya." Ia menatap lurus ke arah Rika, yang kini mulai gemetar hebat. "Aku menemukannya saat aku sedang membersihkan kamarmu, Rika. Terselip di dalam kotak sepatu lamamu yang paling bawah, terbungkus dalam kaos kaki butut. Sebuah tempat persembunyian yang cukup cerdik. Aku akui. Kamu mengambilnya dari kamarku sore itu, kan? Saat kamu pura-pura mencari sesuatu. Kamu menyembunyikannya. Lalu kamu memulai sandiwaramu. Semuanya terbongkar. Skenario kejahatan yang paling utama,
yang menjadi pemicu segala-galanya, kini terungkap tanpa bisa dibantah lagi. Rika pecah dalam tangisan histeris. Aku benci kamu. Aku benci kamu sejak pertama kali kamu datang ke rumah ini. Mas Bas jadi lebih perhatian sama kamu. Semua orang memuji kamu. Aku hanya ingin kamu pergi. Akunya di sela-sela isak tangisnya. Ibu Ratna menatap putrinya dengan horor. Ia tidak menyangka putrinya bisa sejahat itu. Baskara menatap adiknya dengan tatapan jijik. Lalu menatap Nania dengan penyesalan yang semakin dalam. Nania tidak menunjukkan emosi apapun. Ia membiarkan pengakuan itu menggantung di udara. Setelah tangisan Rika sedikit mereda, Nania kembali bersuara. Semua ini bukan tentang gelang, atau uang, atau bahkan rumah warisan. Ini semua tentang perlakuan kalian. Kalian pikir aku lemah. Kalian pikir aku bodoh. Kalian pikir kalian bisa menginjak-injak harga diriku tanpa perlawanan. Ia berdiri. Kalian salah besar. Kuah pedas yang disiramkan Mas Baskara ke wajahku hari itu tidak membakarku. Justru sebaliknya. Itu membangunkanku. Itu menyadarkanku bahwa aku tinggal di dalam sarang ular. Terima kasih telah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Ia menatap Baskara, suaminya. Dan untukmu, Mas, aku pernah mencintaimu lebih dari apapun. Tapi pria yang menyiram wajah istrinya di depan umum demi membela kebohongan keluarganya, bukanlah pria yang pantas mendapatkan cinta dan kesetiaan dari siapapun. Ia merogoh tasnya untuk terakhir kalinya, dan mengeluarkan sebuah map berwarna biru. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di depan Baskara. Itu surat gugatan cerai. Pengacaraku akan menghubungimu besok. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Nania berbalik. Ia berjalan menuju pintu depan dengan langkah tegap, tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Ia meninggalkan mereka bertiga yang mematung di tengah puing-puing kebohongan dan penyesalan yang mereka ciptakan sendiri. Saat pintu itu tertutup di belakangnya, ia tahu, sebuah babak dalam hidupnya telah berakhir, dan fajar dari kehidupan yang baru sedang menunggunya. 1 tahun kemudian, mentari sore memancarkan cahaya keemasan, menembus jendela kaca sebuah apartemen modern yang bersih dan lapang. Di balkon, seorang wanita berdiri sambil menyiram tanaman-tanaman hijaunya. Wanita itu adalah Nania. Tapi ia adalah Nania yang sama sekali berbeda dari setahun yang lalu. Tidak ada lagi gurat kesedihan di wajahnya. Matanya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya saat ia menyentuh kelopak bunga anggrek yang baru mekar. Setelah meninggalkan rumah neraka itu, Nania tidak pernah menoleh ke belakang. Dengan bantuan Sarah dan sedikit sisa tabungannya, ia menyewa apartemen kecil ini. Proses perceraiannya berjalan lancar. Baskara, yang diliputi rasa bersalah, tidak mempersulit apapun. Ia bahkan menawarkan sebagian harta Gonogini. Namun Nania menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau mengambil sepeser pun uang dari keluarga itu. Ia ingin memulai segalanya dari nol, dengan tangannya sendiri. Ia menghidupkan kembali mimpinya yang dulu terkubur, membuka butik. Ia memulainya dari skala kecil, sebuah butik online yang ia beri nama Nia S. Phoenix, melambangkan dirinya yang bangkit dari abu. Ia mendesain sendiri sebagian pakaiannya, memilih bahan berkualitas, dan memasarkannya dengan gencar di media sosial. Ketekunan dan seleranya yang bagus membuahkan hasil. Butiknya berkembang pesat. Kini, ia sudah memiliki tim kecil yang membantunya dan sedang berencana untuk membuka toko fisik pertamanya. Ia mandiri, ia sukses, dan yang terpenting, ia bahagia. Ia telah menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Dan bagaimana nasib mereka yang ia tinggalkan? Kabar tentang mereka sesekali masih sampai ke telinganya melalui sepupu Baskara yang masih menjaga hubungan baik dengannya. Kabar-kabar itu bukan lagi sumber sakit hati, melainkan hanya sebuah epilog dari sebuah cerita masa lalu. Baskara tidak pernah benar-benar pulih dari kehancurannya. Rasa malu akibat insiden di grup kantor dan rasa bersalah karena menceraikan Nania membuatnya kehilangan semangat kerja. Performanya di kantor menurun drastis. Beberapa kali ia melakukan kesalahan fatal yang membuat perusahaan rugi. Akhirnya,
Ia kehilangan posisi manajerialnya dan dipindahkan ke bagian staf biasa dengan gaji yang lebih kecil. Pria yang dulu begitu membanggakan gengsi dan jabatannya, kini menjadi bahan gunjingan di kantornya sendiri. Ia hidup dalam penyesalan abadi. Setiap hari dihantui oleh bayangan wajah Nania yang disiram kuah soto. Ia tidak pernah menikah lagi. Rika, setelah semua kebusukannya terbongkar, menjadi paria di keluarga dan lingkaran pertemanannya. Untuk melunasi hutang pinjaman online-nya yang terus membengkak, ia terpaksa menjual semua barang-barang mewahnya. Itu pun tidak cukup. Ia harus bekerja. Tanpa keahlian khusus dan dengan reputasi yang buruk, ia hanya bisa mendapatkan pekerjaan serabutan, menjadi pelayan di sebuah restoran cepat saji. Gadis yang dulu selalu tampil glamor, kini harus menghabiskan harinya dengan seragam lusuh, membersihkan meja, dan melayani pelanggan dengan senyum terpaksa. Teman-temannya menjauhinya. Ia hidup dalam kesepian dan kerja keras yang tidak pernah ia bayangkan. Dan Ibu Ratna, sang ratu, adalah yang paling merasakan nelangsa. Setelah proses pembagian warisan yang diurus oleh pengacara, rumah besar itu akhirnya harus dijual. Uang hasil penjualan dibagi rata antara Doni, Mira, dan Baskara. Dengan bagiannya, Baskara hanya mampu membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tempat ia kini tinggal bersama ibu dan adiknya. Rumah yang dulu selalu ramai oleh tawa dan intrik, kini sunyi senyap. Doni dan Mira masih menjaga jarak. Mereka hanya menelepon sesekali, sekadar menanyakan kabar, tanpa ada lagi kehangatan di dalamnya. Keluarga besar pun tak lagi menghormatinya. Dalam setiap acara keluarga, ia hanya menjadi seorang nenek tua yang duduk di pojok, diabaikan. Ia kehilangan tahtanya, kehilangan kekuasaannya, dan kehilangan rasa hormat dari semua orang. Setiap hari ia hanya bisa meratapi nasibnya, terkurung dalam rumah kecil yang sempit bersama anak-anaknya yang gagal. Mereka telah menuai apa yang mereka tanam. Mereka ingin melihat Nania hancur, tapi pada akhirnya, merekalah yang hancur berkeping-keping. Nania meletakkan alat penyiram tanamannya. Ia bersandar di pagar balkon, menatap langit senja yang berwarna jingga. Ia tidak lagi merasakan benci. Semua rasa sakit itu telah larut bersama waktu, tergantikan oleh rasa syukur. Ia bersyukur atas kuah pedas itu, karena tanpanya, ia mungkin masih akan terjebak dalam surga palsu itu selamanya. Ponselnya berdering. Seorang teman mengajaknya untuk makan malam. Nania tersenyum. Ia meraih tasnya, mengunci pintu apartemennya, dan melangkah keluar. Ia berjalan menuju masa depan yang cerah, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam, bebas dan kuat seperti burung phoenix yang terbang tinggi di angkasa.